Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Persona Channel Test. Dan di video kali ini dikhususkan untuk rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi kompetensi bidang untuk formasi pengawas jaminan produk halal. Pada video ini saya akan memberikan soal-soal latihan agar rekan-rekan terbiasa untuk mengerjakan nanti pada saat CAT BKN ya untuk SKB. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe. Kalau misalkan sudah, mari kita mulai ke pembahasannya. Jadi yang akan saya informasikan terlebih dahulu, yakni terkait seleksi kompetensi P3K. Jadi untuk formasi P3K, SKB, CPNS, dan P3K itu sama. Dimana perbedaannya untuk P3K, tes kompetensi bidang itu disebutnya kompetensi teknis. Dan untuk soal-soalnya sendiri itu ada 90 soal, kemudian untuk P3K ada tambahan 3 subtes. Kalau misalkan di CPNS itu ada TKD, kalau misalkan untuk P3K itu langsung 4 subtes, yakni teknis, manajerial, sosial kultural, serta wawancara. Untuk manajerial, sosial kultural, serta wawancara, bagi rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi P3K, silahkan cek linknya di deskripsi untuk mengikuti penjelasan lebih detail lagi karena itu akan panjang sekali. Kita fokus untuk video ini yakni teknis. Teknis itu maksimal poinnya itu 450 dengan jumlah soal. Untuk P3K itu 90 soal. Untuk SKB CAT nanti saya akan informasikan dengan pembobotannya itu 5. Jika benar dan jika salah itu 0. Kemudian kita masuk untuk CPNS, yakni ada 2 pembobotan penilaian. Di sini ada 40% untuk TKD dan TKB-nya sendiri itu 60%. Jadi lebih besar TKB daripada TKD. Misalkan teman-teman TKD-nya kecil tapi TKB-nya besar, kemungkinan besar lulusnya atau peluang lulusnya lebih besar daripada TKD-nya besar tapi TKB-nya kecil. Jadi dipersiapkan juga dari sekarang ya teman-teman. Selanjutnya untuk SKB CPNS sendiri itu sistemnya ada yang CAT. Yang sistem CAT itu semuanya pasti dapat dan bentuknya seperti soal-soal yang akan saya berikan. Dan juga ada tambahan lain yakni non-CAT, di mana tesnya sendiri ada psikotes, tes TPA, kemudian tes kemampuan bahasa asing, tes keswa atau kesehatan jiwa, ada tes kesamaptaan, ini khusus untuk yang lapangan biasanya untuk pemadam kebakaran, Satpol PP, penjaga tahanan, ini ada tes kesamaptaannya. Kemudian tes praktek kerja, kemudian ada penambahan nilai dari sertifikasi kompetensi, kemudian ada wawancara dan tes lain sesuai dengan persyaratan jabatan. Jadi bukan hanya CK, CAT, CAT, SKB ya, tapi ada tes tambahan. Biasanya ini kerjasama dengan vendor. Nanti saya akan buatkan untuk soal-soalnya tersendiri ya. Nanti mepet-mepet pada saat setelah pelaksanaan SKD saya buatkan untuk soal ini dan itu akurat banget ya. Selanjutnya untuk Permenpan terkait pengawas jaminan produk halal, ini listnya ya teman-teman, silahkan di pause, silahkan dibaca. Saya tidak akan baca ya, karena untuk memangkas waktu ya kalau dibacakan lama, silahkan di pause dan dibaca saja. Selanjutnya kita masuk ke soal kompetensi teknis atau bidang pengawas jaminan produk halal. Untuk metode tryout-nya yang saya berikan, saya akan memberikan waktu untuk pengerjaan soal atau menjawab soal seperti ini ya teman-teman. Oke, mohon maaf tadi ada kesalahan, saya ulang ya. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan waktu pengerjaan soal. Di sini saya berikan waktu 20 detik untuk pengerjaan soal. Kalau misalkan terlalu lambat, silakan dipercepat. Kalau misalkan terlalu cepat, silakan di pause saja videonya. Nah, ini adalah soalnya. Nah, apa yang dimaksud dengan sertifikat halal dalam konteks pengawasan produk halal di Indonesia? Sertifikat yang memberikan kepada produk setelah melalui audit kebersihan. B. Sertifikat yang menyatakan bahwa suatu produk memenuhi syariat Islam terkait halal. Kemudian yang C. Sertifikat yang dikeluarkan oleh BPOM mengenai keamanan pangan. Atau D. Sertifikat yang diberikan kepada perusahaan untuk impor produk. Nah, jawabannya sendiri yakni A. Pembahasannya ini mengacu pada peraturan pemerintah nomor 68 tahun 1999 bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penyelenggara negara agar terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ya.
Oke, untuk soal selanjutnya saya tidak akan membacakan, tapi metodenya seperti itu untuk memangkas waktu karena akan lama kalau misalnya dibacakan. Oke, silahkan dikerjakan.
Untuk full soal tryoutnya, kita lanjut di part yang kedua. Silahkan cek linknya di deskripsi atau di pojok kanan atas ini. Oke, sekian dari saya. Kita akan lanjut ke part yang kedua.